تعظيما لشأن محمد إذ قد تلوا في قتله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما عجب الأذان كراما وعفوا وسخاء وتواضعا والجد حتى محبة وعناء والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أضحى شارب الريان والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد قزى 27 مع الصعب رجالا قد مشوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبتابعه يا رب ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك وإليك سعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا فتاح افتح لنا بابا واجعلنا من جملة أحبابا يا فتاح افتح لنا بابك واجعلنا من جملة أحبابا يا فتاح افتح لنا بابك واجعلنا من جملة أحبابا يا فتاح افتح لنا بابك واجعلنا من جملة أحبابا يا نازل منازل القربى يا واصل لأشراف الرتبة خيم لك من حول ذي القربى واستشق عرف النبي الهادي يا فتاح افتح لنا بابك واجعلنا من جملة أحبابا يا فتاح أنزل فيه الهدى خيا لا موت المولى يضحى لا مشهد عدو العلا نرجى لا نادي ما أشرف نادي يا فتاح افتح لنا بابك واجعلنا من جملة أحبابا يا فتاح افتح لنا بابك يا راغب في وصل ساداتك أغفر لك من أرض عاداتك واصلح لك وسقوانياتك واستكثر من أشراف الناس يا فتاح افتح لنا بابك واجعلنا من جملة أحبابا يا فتاح من
Thank you.
واجعل لنا في الجنان مجمع رفيق غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wa hadi ila siratil mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif muslim Imam al-'allamah الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ الشيخ الإنسان في تعريف في أول الأوامر بالمولد النبي الشافعي بذكر مولد النبي الشافعي إلى أن قال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في دار الأمين ورضي الله عنهم أجمعين. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Wallahu a'lam. Insyaallah. Alhamdulillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang mulia, maka kita meyakini bahwasanya Allah ingin memberikan kebaikan dan kemuliaan bagi kita. Dan tidak ada tempat yang lebih baik, lebih mulia dari tempat untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk memahami apa yang pernah diwariskan oleh para Nabi Rasul untuk umat. Nabi dan Rasul tidak mewariskan kepada umat mereka kecuali ilmu. Sebagaimana sabda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu ma'asyiral anbiya lam nuwarris dinaran wala dirhaman walakin nuwarrisul ilm." Kami para Nabi Rasul tidak mewariskan kepada umat kami dinar dirham. Artinya harta, kekayaan, jabatan, pangkat, status sosial dan lain sebagainya. Walakin akan tetapi nuwarrisul ilm, kami mewariskan kepada umat ilmu. Dengan ilmu kita tahu bagaimana kita berkumpul untuk berzikir mengingat Allah. Dengan ilmu kita tahu bagaimana melakukan hal-hal baik itu ibadat lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan ilmu kita tahu berbagai macam kebaikan yang harus kita lakukan dan keburukan yang harus kita jauhi. Ilmu. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul untuk mencari memahami ilmu tersebut. Dan alhamdulillah sebelum kita memahaminya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui membaca syama'il atau sejarah atau maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sarana untuk kita menimba ilmu adalah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau satu-satunya alhamdulillah dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan dalam ilmu dan kesempurnaan dalam segi hal. Kesempurnaan dalam segi hal, baik secara lahir atau secara batin, sehingga ia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk yang termulia. Bahwa alladzi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasani. Mudah-mudahan insyaallah yang berkumpul kita di malam hari ini salah satu taman daripada taman surga Allah. Tempat kita mengingat Allah dan berusaha untuk mendapatkan ilmu, mempelajari ilmu yang pernah diwariskan oleh Nabi kita Muhammad yang sumbernya datang dari Allah, yang diteruskan oleh para pewaris mereka. Mudah-mudahan Allah sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba yang pandai bersyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada pintu untuk kita mendekat kepada Allah, tidak ada pintu untuk kita mendapat rahmat Allah, tidak ada pintu untuk kita mendapat ampunan Allah, tidak ada pintu untuk kita menjadi hamba yang selalu dekat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali melalui satu pintu ini satu-satunya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam mudah Allah limpahkan salawat salam sebanyak-banyaknya kepada beliau, serta doa hati-hatinya untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut dan para pencinta beliau. Mudah-mudahan semuanya hadir di malam hari ini dan semua saudara kita muslim dimanapun mereka berada
dijadikan oleh Allah sebagai pengikut dan para pencinta beliau. Mudah-mudahan kelak Allah masukkan kita ke dalam surga bersama beliau. Allahumma amin. Alhamdulillah ya. Kebaikan, kedudukan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala Allah siapkan bagi semua. Dan semua diberikan kesempatan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba tersebut. Hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Alhamdulillah, kesempatan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Bahwa kesempatan itu bukan hanya dimiliki oleh seorang yang memiliki kedudukan yang paling tinggi, status sosialnya atau harta yang paling banyak. Tidak juga bagi orang yang banyak namanya pengikutnya, muridnya, banyak bangun namanya pondoknya, masjidnya dan lain sebagainya. Alhamdulillah kesempatan itu Allah berikan bagi hanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak punya harta, punya pangkat, kedudukan, status sosial, walaupun tidak punya pengikut, walaupun tidak punya murid, walaupun tidak pernah bangun masjid dan lain sebagainya, diberikan bagi oleh Allah bagi hamba yang bertakwa. Semakin bertakwa ia semakin mulia ia di sisi Allah. Dan menjadi hamba yang paling semakin bertakwa itu bisa kita lakukan, dan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi salah satu di antara manusia ini. Alhamdulillah, itu keadilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti seorang kalau semakin banyak pengikutnya semakin mulia di sisi Allah, enggak. Atau seseorang kalau tidak ada pengikutnya berarti hina di sisi Allah, enggak. Mulia di sisi Allah atau hina di sisi Allah, patokannya bukan banyak muridnya, banyak itu enggak. Tapi paling bertakwa ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertakwa ia kepada Allah semakin mulia, semakin tidak bertakwa semakin hina. Walaupun muridnya banyak, walaupun yang dibangun dari pondok pesantren banyak, bangun masjidnya banyak, hajinya setiap tahun, umrohnya setiap bulan, sedekahnya setiap hari semiliar. Tapi kalau orang yang tidak bertakwa kepada Allah berarti tidak mulia di sisi Allah. Tidak mulia di sisi Allah. Alhamdulillah. Ayo kita berlomba-lomba untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Karena di dalamnya ada segala kebaikan. Fastabiqul khairat. Segala kebaikan ada bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi shalli ala Muhammad. Wahai Tuhanku Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang memenuhi kebutuhan semua makhluk yang diciptakan olehnya. Salli limpahkanlah salawatmu, kasih sayangmu, rahmatmu yang kau iringi dengan keagunganmu ala Muhammad, atas junjungan kami, pemimpin kami, teladan kami Muhammad. Nama yang paling agung yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah Muhammad. Yang kedua Ahmad. Walaupun nama beliau banyak, ada yang mengatakan sampai beliau memiliki 1000 nama. Nabi Abu Muhammad ada yang mengatakan seperti dinyatakan oleh Imam Ibn Arabi, ada yang mengatakan bahwasanya Nabi besar Muhammad memiliki 1000 nama sebagaimana Allah memiliki 1000 nama. Dalam setiap nama itu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad. Yang paling mulia dari nama Muhammad, Nabi kita Muhammad adalah Muhammad. Yang kedua Ahmad. Paling mulia ya dari sekian banyak nama Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Muhammad, itulah nama yang diwasiatkan oleh para nabi rasul kepada Siti Aminah. Ketika Siti Aminah mengandung Nabi besar Muhammad, dari bulan pertama datang seorang nabi rasul, datang Nabi Adam, datang Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Nuh, datang Nabi Allah Ibrahim, datang Nabi Allah Idris, datang Nabi Allah namanya Ibrahim, datang Nabi Allah Ismail, datang Nabi Allah Musa, datang Nabi Allah Isa, dan lainnya setiap bulan dalam mimpi Sayyidah Aminah ketika dari awal bulan beliau mengandung Nabi besar Muhammad. Dan setiap Nabi Rasul mengungkapkan kala itu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad, dan setiap mereka berpesan kepada Siti Aminah, fa idza wada'tihi fasamihi Muhammadan.
apabila Anda wahai Bunda Aminah meletakkannya atau melahirkannya, maka namakan dia Muhammad. Namakan dia Muhammad. Waj'al lana fil jinani majma'. Sekali lagi bila berdoa, karena doa merupakan itu kunci ibadat, dan doa itu merupakan ibadat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berdoa, dan Allah janjikan untuk mengabulkan doa kita. Dan Rasulullah mengatakan la yarudul qada illa doa, tidak ada sesuatu yang menolak qada Allah, ketetapan Allah, kecuali doa. Dan berbagai macam kemuliaan doa. Bahkan ketika kita tertimpa musibah, bala, bencana, Allah Subhanahu wa taala minta untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia merupakan bukan hanya ibadat, kunci ibadat. Maka beliau pun menggiring kita, dan setiap pengarang kita boleh menggiring kita untuk selalu berdoa. Ya Rabbi salli ala Muhammad waj'al lana, jadikan bagi kami fil jinani, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, majma', pertemuan, kumpul. Artinya sebagaimana kita kumpul saat ini membaca maulid, mudah-mudahan ya Allah kumpulkan kami di surga nanti bersama-sama. Minta kita untuk mendapat surga Allah Subhanahu wa taala, minta kita untuk dijauhi dari neraka Allah Subhanahu wa taala, karena Allah perintahkan kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sebagai seseorang hamba, Allah Subhanahu wa taala suka ketika kita berdoa, karena di dalam doa seorang hamba menyatakan bahwasanya ia adalah membutuhkan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, faqir ilallah, sehingga ia berdoa. Ketika Allah berdoa itu menandakan dia membutuhkan, dan Allah suka kita ini membutuhkan Allah. Bahkan Allah mengatakan antumul fuqara'u ilallah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wahai Tuhan kami, salli, limpahkan salawatmu ala Muhammad, atas kekasihmu Muhammad. Rafiq bina khaira khalqika jma'. Rafiq bina, jadikanlah murafaqah yang menemani kami semua kelak nanti di dalam surgamu, dan begitu juga diawali di dalam kehidupan kami di atas muka bumi ini. Khaira khalqika ajma', sebaik-baik makhlukmu ajma' semuanya, dari semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, dari kalangan nabi, rasul, malaikat dan lain sebagainya yang diciptakan oleh Allah, baik makhluk yang kita tahu dan makhluk yang kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam kitab suci Al-Qur'an, wallahu wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah mengatakan wa yakhluqu ma la ta'lamun, ya Allah menciptakan, yaitu makhluknya, ciptaannya, ma la ta'lamun, yang kalian tidak tahu. Ada ciptaan Allah yang banyak yang kita tahu, mungkin lebih banyak yang kita tidak tahu dari yang kita tahu dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari makhluk yang kita tahu, yang tidak tahu, yang diciptakan oleh Allah dari kalangan para nabi, rasul dan malaikat, yang terbaik adalah Nabi Abu Muhammad. Rafiq bina khaira khalqika jma', ya Allah jadikanlah murafaqah kami, yang menemani kami, yang kami temani ketika di dalam surgamu kelak nanti, sebaik-baik makhlukmu sekalian dari makhluk yang diciptakan olehmu. Nah, sebaik-baiknya yaitu Nabi Agung Muhammad. Tidak ada makhluk yang lebih baik daripada Nabi besar Muhammad yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam nyata, di alam tidak nyata. Bahkan kemuliaan makhluk yang diberikan oleh Allah terhadap mereka, kadar ikatan hubungan mereka dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin besar kadar ikatan hubungan mereka dengan Nabi Muhammad, maka semakin mulia mereka di sisi Allah Subhanahu. Tidak ada makhluk yang dimuliakan oleh Allah kecuali mereka ada hubungan ikatan dengan Nabi Muhammad. Tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada malaikat dan selain mereka yang dimuliakan oleh Allah kecuali mereka ada ikatan dengan Nabi Muhammad. Dan makhluk ini tidak ada, kita yang sebagai umat Nabi Muhammad dan umat-umat sebelum kita
Semua Nabi Rasul mereka mendapat kemuliaan karena mereka memiliki ikatan dengan Nabi besar Muhammad. Begitu juga umat mereka tidak mendapatkan kemuliaan kecuali umat mereka di samping memiliki ikatan kepada Nabi-Nya, mereka memiliki ikatan kepada Nabi Agung Muhammad. Begitu juga malaikat. Mereka dimuliakan oleh Allah karena mereka ada ikatan hubungan dengan Nabi besar Muhammad. Begitu juga semakin dekat dan semakin besar hubungan kita, ikatan kita dengan Nabi besar Muhammad, semakin besar kemuliaan yang Allah akan berikan kepada kita, dan kita akan menjadi sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita memiliki ikatan kuat, erat, sempurna dengan sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kesempatannya diberikan oleh Allah terhadap setiap kita. Walaupun kita tinggal di Bayur, tidak tinggal di Mekah, di Madinah, tidak tinggal di Hadramut, di Yaman, di Tarim dan lain sebagainya, kita memiliki kesempatan untuk mulia di sisi Allah sama dengan yang mereka yang tinggal di Mekah, dengan mereka yang tinggal di Madinah, dengan mereka tinggal di mana, dimanapun mereka, tergantung kitanya. Alhamdulillah. Zat yang maha adil telah memberikan keadilan kepada kita semua, sehingga manusia nanti di hadapan Allah tidak bisa membantah dan tidak bisa mencari alasan untuk mereka membela diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, Engkau tidak jadikan kami tinggal di Mekah sehingga kami bisa dengan sebab jadi tinggal di Mekah menjadi mulia. Engkau tinggalkan kami, bikin kami buat kami tinggal di Bayur, ya Allah. Tidak bisa kita namanya nanti di hadapan Allah menjadikan itu alasan untuk kita tidak membela diri kita karena kita tidak menjadi hamba yang baik. Alhamdulillah, walaupun di Bayur ada majlis Ustaz Muhammad Syarif, Masya Allah ada majlis. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Dan Allah beritakan kita bukan hanya salawat dan sallu alaihi wasallimu taslima. Kayak ditutup dengan Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi. Semakin banyak kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah dan mulia. Semakin tinggi dan mulia kedudukan kita di sisi Allah, semakin baik akhlak kita. Semakin baik akhlak kita. Insya Allah salawat itu yang akan menggiring kita untuk menjadi makhluk yang baik, sopan santun, akhlak budi pekerti, adab, yang membedakan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab kita kepada Allah, adab kita kepada orang tua, adab kita kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adab kita terhadap adab kita terhadap guru kita. Walaupun dia lebih muda dari kita, walaupun kita seumur dengannya, kalau guru kita berarti kita harus memiliki adab. Walaupun kita dekatnya, walaupun kita sudah dekat dengannya, tapi harus dekat itu juga dengan adab. Jangan mentang-mentang dekat sudah kita tidak perlu lagi beradab, enggak. Ulama kita mengatakan man la tagarrab magarab. Ada seseorang yang tidak mau mendekat kepada orang-orang yang baik, maka dia tidak akan pernah dekat. Kalau mau jadi orang dekat, ya berupaya untuk mendekat. Tapi setelah kita mendekat dengan orang baik, maka kita harus punya adab. Kalau kita sudah dekat dengan orang baik, maka kita harus beradab dengan orang baik tersebut. Adab secara lahir, adab secara batin. Lahirnya beradab, batinnya beradab. Karena ia orang baik berarti ia orang mulia di sisi Allah. Ketika kita beradab dengan orang mulia di sisi Allah, berarti kita beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dekat kita tidak punya adab. Kalau kita tidak punya adab, nanti kita sesat. Kita sudah menyangka di sisi Allah orang baik karena dekat dengan orang baik, ternyata kita tidak dapat kebaikan
orang baik tersebut. Kenapa? Karena kita tidak beradab. Dan ulama kita mengatakan man arada salama falyata'addab. Siapapun yang menginginkan untuk menjadi seseorang hamba yang selamat, maka beradablah ia. Bahkan kita diminta secara agama syariat untuk beradab di setiap detik nafas kita, dimanapun kita berada, siapapun kita. Karena Imam Ghazali mengatakan dimanapun kita berada, siapapun kita berada di hadapan Allah Subhanahu Ta'ala. Allah selalu melihat kita, Allah selalu mengawasi kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka harus beradab dalam bermuamalah dengan Allah, beradab dalam bermuamalah kepada sesama kita beradab harus. Karena Allah lihat, Allah perintahkan melalui Nabi Muhammad untuk kita beradab dengan orang tua kita, dengan siapapun, maka Allah lihat. Allah akan melihat itu dari kita. Kalau kita mampu menjalankan adab, Masya Allah akan berikan kebaikan bagi kita yang lebih dari yang kita bayangkan. Dan mereka ulama kita mengatakan adab itu, akhlak itu, budi pekerti itu, sopan santun itu harus lebih besar volumenya daripada ilmu. Walaupun Nabi besar Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk selalu memohon kepada Allah agar Allah tambahkan baginya ilmu, sebagaimana firman Allah, wa qur rabbi zidni ilman. Katakan ya Muhammad, rabbi zidni ilman. Tapi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi kita Muhammad adalah akhlaknya Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Innaka la'ala khuluqin, yang dipuji oleh Allah dari Nabi besar Muhammad. Walaupun ilmu Nabi besar Muhammad luas, tidak ada manusia satupun dari kalangan Nabi Rasul, apalagi selain mereka, yang memiliki ilmu yang lebih dari Nabi Muhammad. Tidak ada. Bahkan andaikan ilmu para Nabi Rasul dan umat mereka, ilmu umat ini semua, ilmu agama dan ilmu selainnya, bukan hanya ilmu agama, dikumpulkan, ilmu malaikat dikumpulkan dan ilmu selain dikumpulkan menjadi satu, ditaruh dalam satu neraca. Ilmu Nabi Muhammad ditaruh satu neraca yang lainnya, maka lebih tinggi ilmu Nabi Muhammad dari ilmu para Nabi Rasul, umatnya, malaikat dan semua makhluk yang ada. Jika dibandingkan dengan ilmu Nabi besar, disetetes dari lautan ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kalau ilmu Nabi Muhammad, ilmu para Nabi Rasul, malaikat dan semua makhluk, kalau dibanding dengan ilmu Allah, setetes dari lautan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjadi hamba yang selalu dekat dengannya. Melalui dekat kita dengan Nabi Abu Muhammad. Karena tidak mungkin seorang hamba dekat dengan Allah kalau tidak dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ia pintu Allah satu-satunya. Kalau ingin dekat dengan Allah, dekat dengan Allah. Ya mudah Allah dekat kita dekat dengan Nabi Abu Muhammad, sehingga kita menjadi hamba yang dekat betul dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahi pertemuan kita di malam hari ini. Allah berikan sehat afiat kepada guru kita. Amin ya Allah. Sehat lahir batinnya, jasmani rohaninya. Panjang umurnya insyaallah. Dan sampai semua hajatnya. Amin. Allahumma amin. Begitu juga guru kita Muhammad Syarif. Sehat afiat jasmani rohaninya. Juga keluarga dan sampai hajatnya. Dan mudah-mudahan semua yang hadir sehat afiat jasmani rohaninya. Sampai segala hajatnya dimudahkan oleh Allah kebaikan baginya. Mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang sukses dunia akhiratnya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت بنعت من أوصافه تعي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وعبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا، وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا. ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشفي وعافي عاجلا مرضانا، واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. سر أسرار الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله.
إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل بفضلك واهد وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من قول لا إله إلا الله وما استفتحناه من قول سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
وما عملنا من أنواع الخيرات في هذا المجلس المبارك هدية منك منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونودي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وعلى عليهم أجمعين وعلى آل كل الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادات الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائهم وإخوانهم من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبيين وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح كل ولي وولي أهل الله من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها أينما كانوا وكان الكائن في علمك وعلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم ومن أجلهم خصوصا إلى ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين خاصة وأموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم واجعله فداء لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار وعتقا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا